Om Swastiastu. Pamirsa Bali TV, rahina puniki titiang Timu Pokare, pemekas ngiring Ratu Pranda malih Presida Mesado Ajeng, majeng ring pamirsa sane arsa ring indik upakara. Rahina puniki silih tunggil saking badihan upakara inggihan punika Banten Dewa Dewi. Nah, malih jebos Ratu Prana pacang nelatarang ed pemargin yadnya napi ke manten sane patut duluran untuk ngungahang Dewa Dewi ring Surya. Sapunapi tada carane nanding sira pemekasane patut dados nanding upakara Dewa Dewi puniki napi kewantah ide sang maraga tapeni napi ke mangku istri utawi serati tukang Banten. Nah, malih jebos Ratu Prana pacang ngicen petunjuk utawi solusi tata carane nanding Banten Dewa Dewi puniki. Gering biar sayang dumun semertin saking Banten Dewa Dewi puniki. Dur sangat. Para pemirsa ya Bali TV dimanapun berada ring sore puniki malih kecunduk sareng Pranda sareng kru Bali TV jagi mau piteges indik bebantenan pemekas semangkin Pranda ngicenin api astane Banten sane mau peseng Banten Dewa Dewi Boyo Banten Nado Nariswari Banten Dewa Dewi ring sejarah orang pemargi ya dalam perjalanan kita beriannya ini suatu Banten yang sangat penting yang terkait dengan upacara ya besar kecilnya upacara boleh atau tidaknya kita mempergunakan Dewa Dewi inilah suatu yang Prana mau sampaikan sore ini sehingga pada Serati Banten mampu ide sang Maraga Tapini juga mampu membuat suatu Dewa Dewi walaupun secara simulis saja ini gila yen sampun beraga Tapini iraga ide bapa sampun beraga Pranda wajib dan harus bisa nanding Dewa Dewi. Ya harus Pranda harus. Kenlah istilah pemargi mangda kita bersama itu kalau sudah ada Pranda walaupun baru bisa diusahakan mempergunakan beliau dengan menghaturkan untuk nanding Dewa Dewi. Dewa Dewi ini sangat penting artinya dalam bentuk upacara yang madya dan utama. Madya dari madya yang sampai ke atas. Inilah perlu memaklumi tingkatan-tingkatan upakara yang dipergunakan. Upakara niki Banten ini adalah merupakan Banten Dewa Dewi. Simulis daripada dewa
simbolis pada Dewi, dan lihat sekarang apa unsur-unsur yang menentukan itu. Anecen yang mana menyebabkan disebut dengan Dewi, yang disebut dengan Dewa. Inilah perlu para pemirsa memperhatikan. Dan sekedodo sinar bom misi kelakat sudah malaga sudah Dewa Dewi itu sudah. Unsurnya penting. Ya. Unsur-unsur dari membangun simbolis dewa dan ini sangat penting dicarikan, ya. Untuk itu mari kita bersama-sama, ya, mari kita bersama-sama untuk melihat. Nah, Pranda menampilkan contoh, ya, contoh yang penting isinya di dalamnya itu, nah, isi di dalam daripada unsur dewa dewi itu yang penting, bukan bentuk, ya, isinya yang membangun untuk menjadi dewa, menjadi dewi. Ini yang penting Pranda sampaikan. Nanti kalau penampilnya bagaimanapun sesuai dengan kondisi setempat, sesuai dengan ide daripada Serati Banten atau dengan tapini setempat, inilah perlu Pranda sampaikan sehingga unsur-unsurnya itu mesti sama. Inilah perlu Pranda sampaikan, ya. Kalau bentuk, tidak usah sama, ya, sulit untuk menyamakan bentuk itu, kan? Bentuk sulit. Itulah perlunya Pranda menyampaikan agar kita memperhatikan sedikit demi sedikit upakara kita agar mendekati kebenaran, ya, mendekati sesuai tuntunan ini, ya. Mari kita bersama-sama lihat dulu, ya. Kita cari satu tempat, ya, Tempeh namanya, saya di Bali Tempeh, ya, di balik aksaranya balik, ya, baling-baling, ya, baling-baling lagi baling-baling terus putar, ya. Inilah yang disebut dengan aksaranya. Aksara selain dari Padma ada suratan yang disebut dengan ang ah. Nah, ini perlu, ya, sudah. Oke, itu diperhatikan, ya. Yang pertama kita mari lihat dulu diisi dengan, ya, dengan beras, ya, diisi dengan beras. Dan, ya, terus dengan beras, ya, diratakan, ya. Ya. Diisi uang 25 kepeng. Isi uang 25 kepeng. 25 kepeng. Ya. Kenapa ke 25, ya? Kenapa ke 25? Yang terdiri dari 2 dan 5. 2 dan 5. 5 itu adalah pengidar Pancadewata, yang 2 itu adalah tadi seperti aksara tadi, ya, 2, ya. Diisi sekarang, ya, taledan, ya, taledan, ya, taledan, ya. Isi sekarang tebog, ya, nah, istilahnya apa namanya, tebogan, ya, sudah. Nah, boleh menghadap ke sana, ini balik, ya, nah, ini, ya. Kalau nanding, yang putih taruh di kanan, ya, yang putih taruh di kanan, yang kuning taruh di kiri, ya. Ke belakang, tarik ke belakang, ya, terus ke belakang, terus, ya, itu. Diisi sekarang beras, masing-masing 3 jumput, ya, masing-masing 3 jumput, ya, 3 ukuran, ya, ya, kedua-duanya diisi, ya. Pun sudah itu diisi uang kepeng lagi, isi uang kepeng, isi 11-11, ya, 11-11, 11-11 masing-masing, ya, 11 masing-masing, ya.
Dah diisi 11 masing-masing. Lalu dimasuki istilahnya yang disebut dengan klakat sudomale. Klakat sudomale, klakat sudomale itu yang menghadap, perutnya menghadap ke bawah, ke atas ini ya, di sebelah. Nah itu ya yang sebelah. So, pun ya, ini yang kiri sebelah kanan ya. So, lalu diisi dengan daun pisang. Daun pisang, pisang mas ya. Buat segi 8. Ya, masuk yang tengkurup di kanan. Ya. Tengkurup di kanan, yang di putih itu tengkurup ya. Ya. Ya, udah. Ya. Sekarang diisi uang namanya di Bali uang satakan 200 ya, 200 ya. 200 ya. Si uang 200 ini uang kepeng. Jangan mempergunakan uang seng ya. Jangan mempergunakan uang seng, itu tidak boleh. Ianya kalau mempergunakan uang seng itu tidak bermakna. Semua peralatan itu jangan mempergunakan uang seng. Percuma kita melakukan upacara mempergunakan uang seng, tidak ada nilainya karena sasarannya tidak ada. Tepat tidak tepat sasarnya itu ya. Ya. Sekarang baru diisi dengan daun menuri. Daun menuri. Ya, lagi yang tengkurup sebelah kanan, ya tengkurup, lihat itu yang tengkurup, ya. Yang tengadah di sebelah kiri yang kuning, ya kuning, ya kuning itu. Ya. Diisi daun ancak, ya daun ancak, juga yang tengkurup di sebelah kanan, daun ancak ini. Ya. Dah. Di atasnya diisi daun beringin berbentuk segi 8 ya. Juga tengkurup ya, tengkurup yang satu ya. Ya inilah istilahnya. Nah, baru sekarang dimasuki uang kepeng lagi 5. Ya, 5. Uang kepeng 5. Ya ini nyambung tadi. Yang uang kepeng 5, ya 5, dah masuk 5 semua, dah, dah, 5, ini 5, nah, sekarang diisi kalpike daun bingin. Ya, kalpike daun bingin yang kanan perutnya menghadap ke tengah ya, ya ini isi satu kalpike, yang satu perutnya menghadap ke luar ya, keluar ini. Lagi diisi uang masing-masing 3 ya, 3 uang kepeng ya, uang kepeng ya, di uang kepeng ya. Kasih selah sekarang kalpike daun bingin. Sama seperti tadi, ya, kalpike daun bingin. Ya. Kalpike daun bingin ini ya. Ya. Isi uang kepeng 1. Nah, isi uang kepeng 1 ya. Diisi kalpike daun bingin. Ya, di kalpike daun bingin. Ya. Kalpike daun bingin ya. Itu. Lagi sekarang diisi uang kepeng lagi 1. Nah, satu-satu. Ya, satu-satu.
Ingat satu-satunya sampai 3 kali nanti ya. Lagi sekali diisi uang kepeng 1. Ya, isi sekarang kalpika daun bingin. Kalpika daun bingin. Ya. Sekarang diisi tipat linga. Tipat linga, ya, tipat linga. Sebenarnya kalau bisa, ini karena itu di apa namanya di studio agak jauh tempat itu dengan Kisud, mempergunakan halang-halang, ya, mempergunakan halang-halang yang masih mudah, ya, ditambah, ya, masukkan. Dah, ya, 1. Ya, dan batpang sama. Ya. Dah. Diikat dengan benang. Dipadukan dengan benang dengan tagal tagalnya. Ya, dilikas namanya, dilikas ya. Baru sekarang diisi sebuah kuangin. Nah, masing-masing diisi kuangin. Di depannya kuangin ya. Depan aja. Kuangin, di kuangin. Yang diperhatikan ya, sebuah kuangin, ya, kuangin. Dah. Di depannya lagi diisi sebuah canang. Nah, di sebuah canang pembersihan. Sebelumnya diisi dulu istilahnya buah dulu, buah. Ya, buah, istilahnya ini. Ya, diisi buah. Ya, masing-masing ada. Buah pinang ya, dengan istilahnya diisi juga basi, ya. Ya, diisi sekarang, baru diisi dengan apa namanya disebut nudumun, apa namanya bungka, ya, bungka. Bungka ini ya, sesuaikan, kalau sebenarnya bertulis ya, tulis angka juga ya. Ya. Baru sisi sebuah apa namanya rantasan. Rantasan itu ya, putih kuning, andang-andang. Ya, putih kuning andang masuk tempel. Ya, putih kuning. Baru diisi canang payasan, tadahwo, ya, tadahwo. Itu tadahwo semua itu ya, inilah istilahnya. Nah, tadahwo baru diisi canang, nah, canang sari ya, canang baru selesai ya, selesai. Inilah yang disebut dengan dewa dewi yang ditaruh di surya ya, di surya. Inilah bentuknya, inilah isi yang harus berisi. Nah, yang harus berisi di dalamnya itu, nah, harus diisi di dalamnya itu harus ada di sana. Inilah perlu para pemirsa dimanapun berada, ini namanya disebut dewa dewi. Ini munggah di surya ya, di surya, supaya bisa memanfaatkan yang wajib terkait dengan upakara, mulai memakai ayaban bebangkit. Nah, ngaya bebangkit mesti di surya nganggen memakai dewa dewi, kecuali kecuali ada perkecualiannya nanti Anda sampaikan ya. Ini mulai dari bebangkit, ayamnya mempergunakan bebangkit,
langsung ke atas. Ya, inilah perlu Pranda sampaikan agar para Sarati Banten dapat perhatian dan bahkan memaklumi mempergunakan Dewa Dewi. Inggih menika terus. Pamirsa Bali TV asapunika iwau sampun ke ijen contoh tata carane nanding Banten Dewa Dewi. Iring ditya mesanakan dumana jebos digelis malih mawali, malih jebos pacang kelanturan malih Ratu Pranda pacang menjelaskan lebih mendalam lagi tentang makna dari Banten Dewa Dewi puniki. Sarangin dumun sane ngalintang puniki. Pamirsa, iwau Ratu Pranda ngeni kayang Banten Dewa Dewi puniki munggah ring Sanggar Surya. Ngawit saking yening sampun yadnyane punika ayaban bebangkit. Sane tunasan titiang majang ring Ratu. Yadnya napi kemanten yening sampun kantos ayaban bebangkit dados ngangen dewa-dewi upamanipun dewa yadnya, manusia yadnya, pitra yadnya. Durus Ratu. Niki inilah pertanyaan untuk semua ya. Maaf ini karena belum bisa interaktif. Ini karena transisi akan berubah alat. Inilah pertanyaan para pemirsa. Tingkatan upacara siapa saja yang bisa mempergunakan Dewa Dewi. Setiap upacara yang agak besar, manusianya, resiyatnya, dan istilahnya budayanya, yang sudah melibatkan Banten bebangkit. Piodalan dewayanya yang sudah melibatkan Banten bebangkit. Mesti di Suryo niki harus mempergunakan Dewa Dewi. Kecuali andai kata ada tradisi di kayangan atau di pura masing-masing itu tidak bisa mempergunakan sulinggih. Dan keadaan terpaksa sang sane ngantep niku ada tradisi sane mantep upo karo bangkit iki pemangku. Pemangku ngantep upacara apapun dari bebangkit kalau tradisi di pura suang-suang masing-masing itu tidak bisa mempergunakan sulinggih. Dewa Dewi di Surya itu jangan diisi. Dewa Dewi dan pecuk bau siwo bau itu jangan di Surya itu diisi. Ini perlu. Karena yang pada saat kita mau puja itu mempergunakan kenapa kok Pranda memberikan itu karena sang suulakau dan sang pemangku itu tak kewenangan menyatukan siwa. Siwo bau, pecuk bau. Inilah yang paling terkait dengan Dewa Dewi. Inilah perlu para pemirsa memperhatikan. Bisa ngai patut pernah ngangon karena di sana itu tidak boleh salah satunya itu dipuput oleh Sang Madwijati, maka inilah dirubah strukturnya menjadi Dewa Dewi dan pecuk bau dan siwo bau tidak dipergunakan diunggahkan di Surya. Ini masalahnya. Makna kita itu supaya kita itu memperhatikan struktur Banten. Struktur Banten kalau sudah membangkit kan wajib pakai dan harus membangkitkan Dewa Dewi. Karena kecuali
orang sane muput ini tidak duwi jati, maka Dewa Dewi dan Siwa Bau di Suryo itu tidak dimunggahkan, tidak ditaruh di sana. Ini perlu. Karena orang belum duwi jati itu kekuasaannya untuk muput itu terbatas. Terbatas itu. Sekarang terbalik. Kalau kepingin feodal itu dipuput oleh sang duwi jati, odalan kecil mau pergemal, ya, odal kecil mau pergemal, supaya kita mempergunakan sang duwi jati, supaya kelihatannya busana sudah lengkap. Maka di Suryo ditambah dengan Dewa Dewi. Inilah. Ini perlu jelas. Supaya jangan nanti umat kita melihat itu karena kodalnya itu nganggen pergemal, mau pakai pergemal, kok busananya sang pendeta utawi sang Ida Pranda tidak lengkap semua. Dikiraan pemangku nanti. Inilah membedakan nanti. Perkecualian. Kalau sudah pergemal, sang sane muput itu sang duwi jati, wajib kita mempergunakan Dewa Dewi di Surya. Sehingga sang ide sang Surya itu lengkap mempergunakan busana. Karena dalam Siwa Sasana itu ditentukan di sana. Inilah perlu diperhatikan oleh umat sedharma bahwa ada logika sesana yang membenarkan kita mempergunakan atau peralatan atribut yang kita pergunakan di sana itu ada boleh pada saat itu dan tidak boleh menggunakan pada saat itu. Ini loh, karena dibatasi dengan aturan-aturan struktur daripada upakara itu sendiri. Inilah perlu memilah-milah upacara yang bagaimana saja. Ini tadi Pranda sudah. Mulai dari bebangkit ke atas, wajib dan harus, kecuali sang sane muput itu tidak duwi jati, kecuali. Nah, ini. Kan kalau tidak duwi jati baru oleh ayam walaupun bebangkit tidak di Surya itu mengarang Dewa Dewi dan Pecuk Bau, Siwa Bau. Ini Pranda sarankan dan fokuskan kepada Sarati Banten semua. Dan yang akan mempuja pun, yang akan ngantem pun itu maklumi semua. Inilah perlu sekarang siapa yang bisa mempergunakan Dewa Dewi ini? Siapa yang boleh menanding, siapa yang boleh membuat suatu Dewa Dewi ini? Ini Pranda sampaikan, oleh karena itu kita sebagai Sarati Banten, wajib dan harus mewinten yang disebut dengan pewintenan Suwogina. Kan? Suwogina peniki mendaging merajah, mendaging ayaban, mendaging isyan, mendaging caru, mendaging memandi bersuci laksana. Inilah perlu kita ketahui. Boleh kita menanding. Karena Sarati Banten sudah winten lengkap pewintenanipun. Pewintannya sudah lengkap semua, boleh kita nanding membuat suatu bagaimanapun itu. Inilah perlu para pemirsa memperhatikan. Kita boleh, bagaimana proses kita boleh niki? Proses boleh inilah perlu dipertajam. Ya, Sarati Banten, istilah siapa yang sebagai Sarati Banten. Kalau ada sulinggih di sana, kalau ada sulinggih itu diusahakan menyampaikan kepada sulinggih itu sendiri. Ya.
mohon izin, bukan mohon izin, diaturkan dulu. Kalau dipersilahkan Serati Banten untuk buat, boleh. Kalau ada Sulinggih itu ada istilah Sulinggih Sang Dujati di sana, kita mendahului Sulinggih itu, inilah namanya alpe sastra, alpe guru wastane pun, degag wastane, ya cara Bali itu degag. Kini kilah perlu kita perhatikan, ya. Perhatikan itu. Guru kita itu diperhatikan, karena itu akan mau guru sebagai guru. Kalau ada beliau itu sebagai, tapi inilah perlu iraga. Sang sane ngendo, sang sane membidana dan sang menghukum itu adalah ide sang tapini rai antek sang tapini ini ke. Dewi Kedap di perannya Dewi Wastu yang paling membahaya niki untuk Serati Banten itu sendiri. Ini harus diyakini semua. Yakin kalau bergelut di bidang upacara, ini masalahnya. Mawina kalau kita itu membuat Banten asal-asalan, kecuali nak ngadep Banten ya, kecuali nak berdagang Banten, mau tawahan, kalau lepas kami, ya, tidak ada denda itu, karena semua disupat oleh uang itu, hukum dagang nen. Bahwa ini raga biarnya ini diusahakan, rasayannya itu ada, rasayannya moyannya itu harus ada, jangan barter, jual beli. Kita melihatnya membantu istilahnya, kita membuat suatu upacara yang terbaik. Jangan ukur-ukurnya akhirnya di sisa terakhir. Nikilah perlu para Serati Banten, nak meli Banten dengan ragama tulung membanten, beda sangat. Yen sampun nak mumas meli Banten, tanpa didasari dengan ketulus hati, tidak satu amika. Tidak. Saya kan jual Banten, seperti saya sekian, Haji Muni. Tidak bisa diprotes dengan dalih apapun karena kita membeli Banten. Kalau umpamanya kita betul membantu orang beriannya, apapun usul daripada peserta yang nunas Banten itu mesti diperhatikan. Perhatikan. Di tiang biasanya nganggen pedatangan. Di tiang biasanya sampun diurus sedikit, benten ngaturan ayaban api, benten berdatangan, misi merauhun durusang. Jadi perhatikan sami. Kita tidak boleh otoriter kalau beriannya. Kalau dagang Banten boleh otoriter, ya. Saya menjual Banten sekian, puput selesai. Dia bertanggung kepada jawab dia, saya bertanggung jawab kepada Banten saya itu. Sana saya ngadep Banten Jimone karena harganya sekian. Inilah perlu Serati Banten membedakan orang beli Banten dengan orang nunas Banten. Ini beda. Inilah perlu diperhatikan. Yang boleh nanding Banten, Pranda sudah sampaikan, ya. Boleh tadi yang nanding Banten itu adalah Serati Banten yang sampun medui yang kejati pewintenan suwogina utawi pewintenan istilahnya Serati Banten atau pemangku Serati Durusang buat. Inilah perlu kita membuat suatu komitmen semua. Kita punya umat di luar itu, kemana kita cari Sulinggih, karena Sulinggih itu terbatas sekali. Gitu. Dan jaraknya di luar dari Bali itu jaraknya jauh-jauh sekali. Anda pernah itu sampai ke luar, ke Manado, Kalimantan, semua pernah itu, jaraknya luar biasa jauhnya. Dan berjam-jam itu mencapai tempat itu. Itulah perlu kita tingkatkan dari serada, tingkatkan kita kualitas diri, penyucian diri bagi Serati Banten yang ada di luar itu, tingkatkan untuk meningkatkan diri menjadi suatu Serati Banten yang memang betul mangku Serati Banten, ya, yang bisa mengambil seizin daripada Sulinggih yang akan mewintenkan itu, biar misalkan
Itu proses daripada suatu proses penyucian pewintenan. Itulah perlu kita punya tokoh agama, penglingsir desa, penghulu di desa. Perlu kita melakukan upacara pewintenan yang besar terkait dengan serati-serati Banten yang kita buat di masing-masing desa. Inilah perlu sehingga bisa kita bisa mendidik Sungai Banten, istilah buat Banten yang besar, silakan. Itu kan asalkan sudah pewintenannya pewintenan serati Banten. Ini perlu para serati dimanapun berada. Kapanpun nanti Nanding Banten yang tidak boleh di Nanding Banten, yang penting kita tahu menstruktur Banten yang begini, sutunya begini, Dewa Dewi ada, Cingaan, Surya, Banten, Muput. Surya yang Muput siapa? Ya, Bantennya Cingaken dan Suryanya apa? Kalau istilahnya Muput Sulingge, mesti di Suryanya ada Dewa Dewi dari tingkatan upacara yang Madya atau Pulau Gembal ke atas. Ini perlu dibawa oleh Sarati Banten. Cingaan Pemuput, Cingaan Surya, Cingaan Banten dari Pergemal, yang sapun Sulinggih Muput di Surya mesti harus ngangen Dewa Dewi. Hengim nikah demun. Terus Inggih pamirsa, sapunika sampun ketlaterang wau nggih. Artinya setiap upacara sampun nganggen bebangkit, dados nganggen Dewa Dewi sejawaning. Nah, sejawaning ada di beberapa tempat kantun ngemanggehang catur dresta menawi kuno dresta, loka dresta, desa dresta ring upacara utawi pemargin yajeng irikeun nenten nganggen Ida Sang Sulingge. Nah, punika dados nenten nganggen Dewa Dewi. Ering itu mesandakan demun aja bos. Digelis mawali sesampun sane ngelintang puniki. Pamirsa, lanturan titiang, kantun ring sajeroning Banten Dewa Dewi. Iwau sampun daler kesobiakang Banten Dewa Dewi puniki duaning napi wastane levelnya sapunika. Termasuk Banten sane utama mawenan sane patut ngaryanin. Wenten sesananipun nggih paling gede ya tapeni yen enten tapeni Sarati tukang Banten sakewanten sampun taler nanen mawinten suwagina. Yen ing durung mawinten sampun ngaryanin Banten Dewa Dewi puniki tapi malih durung wenten kepaica oleh Sang Maraga Tapeni. Nah niki keni pederawa. Taler iwau sampun keni kayang duaning agama Hindu itu tidak sekaker ya tidak saklek seperti itu. Taler wenten sesana sane kantun kemanggehan manut saking loka dresta utawi desa dresta. Yening sampun mabebangkit sakewanten sane ngantem utawi sane muput wanta pemangku anike durung patut nganggen Dewa Dewi. Akue pisan wenten ring pedesaan pemekaring gunung-gunung sampun pemargin yadnyone mabebangkit Pulau Gembal sakewanten sane ngantebang wantah kantun Eko Jati utawi pemangku sapunapi patut napi nunas panugraha ring Sang Sulingge, napi nunas tirta
pemuput ring sang kulinggih terus. Kinggih puniki beginilah istilahnya kalau kita tradisi kita ya di Bali ada Loko Dersto, Sastra Derko, istilah Kuno Derstonya itu yang berat sekali masalah dan Puro Dersto itu yang berat. Kalau memang Kuno Derstonya memang tidak boleh Sang Dwi Jati ya kita jangan melanggar, itu kan risiko masalah pemargi bagaimana sudah tataannya di sana. Punapi tataan yang kita lakukan, yang sudah dilakukan, jalankan itu semua. Yang Pranda juga tidak berani mengarahkan harus begini. Itu Loko Kuno Dersonya di sana sudah begitu. Ya, kalau kadang-kadang sudah biasa kita mempergunakan nyamleh dengan sampi, silakan yang muput juga, yang antem itu juga pemangku. Nah itu kalau dari sastra itu kalau sudah nyamleh itu kan tidak boleh. Diayam boleh ayam puput atau pemangku tidak boleh. Itu paling-paling untuk kucit ya kucit dan istilahnya ayam baru pemangku. Itulah istilahnya minimal kalau menurut sastra itu ide Pranda Buddha. Inilah perlu para pemirsa tradisi-tradisi kita itu Kuno Dersonya terutama itu tidak boleh dirubah. Kalau Loko Dersto boleh dirubah. Kalau lokonya, loko Wawocaro itu boleh dirubah asalkan ada sastranya. Sastra yang menunjukkan itu. Kalau Purwo Kuno dan Kuno Dersto itu tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun ada sastranya, tidak boleh kita merubah itu. Tetap kalau itu Kuno Derstonya itu dirubah nanti goyah. Desanya goyah nanti. Menurut keyakinan kita di Bali, keyakinan di umat Hindu, itulah perlu perhatikan. Kalau sudah Kuno Dersto, jangan itu dipermainkan dengan istilah apapun, ya, dengan dalih apapun itu jangan dipermainkan lagi. Itulah sehingga yang sepatutnya tidak ada lagi kemungkinan yang tidak terduga-duga. Inilah perlu kita melestarikan Kuno Dersto. Kuno Dersto bagaimana tradisi kita terdahulu. Banyak pun ini. Mau dirubah ini, mau dirubah. Ada yang orang semayang di Bali kan, ada yang ya, ke pura-pura kan rajaan sing Uspin ini. Banyak yang istilah tradisi-tradisi yang diamong zaman sekarang. Inilah perlu para pemirsa memperhatikan dengan saksama. Kita melangkah, lebih langkah. Asalkan dari istilah sastranya bagaimana. Dengan sastra di bawah lompat 5 tingkat atau 11 tingkat lompat sastranya di bawah itu yang mana? Ini. Karena yang fleksibel saja. Kita pelajari kerangka agama Hindu. Pancasrada itu yang paling fleksibel sekali. Percaya ada filsafatnya, ada tatanannya, ada upakaranya. Yakini kita. Yakini dengan karma pala, yakin dengan serada-serada itu dengan roh para luhur kita, yakin. Inilah perlu, ini dua kunci yang perlu kita perhatikan bersama. Serada disebut dengan Pancasrada, pertama itu kerangka. Inilah perlu hingga sekarang sampai sekarang ini kita warisi sampai ke generasi kita. Upakara itu sangat diperhatikan. Kelengkap upakara, kelengkap kita mengaturannya luar biasa maknanya nanti. Coba perhatikan. Semua orang bisa melakukan buat Banten. Semua orang bisa membuatkan suatu caru siap limo, caru siap ukun, siap siap selam, siap barak, siap putih, semua bisa. Tetapi, ingat ini, unsur-unsurnya itu yang amat rumit. Untuk apa carunya itu? Sama dengan Dewa-Dewi gini. Kapan mempergunakan Dewa-Dewi? Apakah patoknya mempergunakan pembangkit? Perkecualian tadi. Tetapi kalau yang muput itu bukan Sang Dwi Jati, bukan Selinggih, tidak boleh mengunggahan Dewa-Dewi ring Surya. Ingat gitu.
Bisa kita berpengaruh keadaan bisa, enggak, salah itu. Dewi Wastu keliling, Jastu dengan pemujaan Daksinosiki akan selalu mengawasi Parasarati Banten itu Dewi Wastu namanya. Tidak ada berapa bulan, berapa tahun nanti bisa tangannya gemetar begini, tidak bisa ngambil barang. Inilah sudah kena sastra, Wastu sastra namanya. Sastra guru, Alpo guru, Alpo sastra. Kilah Pranda sampaikan kenapa kok tidak boleh. Karena kita yakini bahwa Sang Dewi Uma itu mempunyai rencang. Ide ke bawah mengadak Sang Tarpini, tapi ini itu punya rencang. Yang di bawah Dewi Kedap, Dewi Basuri, Dewi Pranya. Itu semua. Semua ini mengawasi semua. Dan dados kebangan itu tidak boleh disembunyikan, itu mesti harus kena itu, kena. Inilah perlu hati-hati, kalau Serati Banten hati-hati semua. Perhatikan semua. Jangan mengikuti orang pedagang Banten. Pedagang Banten itu apa saja boleh diperlakukan karena dagang. Seperti kita berbelanja di pasar. Siapa tahu barang itu sudah lungsuran. Ini dagang, hukum dagang. Keyakinannya tidak bisa kebenarnya itu tidak bisa dianalisa secara religius, tidak bisa. Asal sudah ada dagang, bagaimanapun ngalih bati sebanyak-banyak boleh, menguluk-nguluk boleh itu. Inilah istilahnya hukum dagang namanya itu. Itu namanya, kalau yannya diusahakan jangan sampai mempergunakan hukum dagang. Hukum yannya, ya, hukum upokaro yang dipakai. Ya, kalau bisa hukum yannya, ya, yannya. Ada siwo sesananya di sana, ada werti sesananya di sana, ada tatanan etikanya di sana. Inilah perlu kita pelajari. Barang sana aneh cenik, orang di masyarakat itu aneh paling gede nih, paling mahal. Nah, sing nawang inilah perlu kita perhatikan semua para Sarati Banten agar memperhatikan bagaimanapun kita beriannya dengan ketulusan kayun. Walaupun kita dengan membantu, sedikit sekali membantu, tapi dengan ketulusan kayun, dengan keikhlasan luwih, itu bermanfaat luar biasa bagi kita yang beriannya. Dikilah perlu kita pahami, lakonin langkah-langkah yang positif untuk mencari kebenaran. Inilah perlu para Sarati Banten, Pranda sarankan sekali ini untuk semua. Sekarang Pranda menyampaikan untuk Dewa Dewi. Dewa Dewi ini tidak Arda Nariswari, tidak bisa. Kalau Dewa Dewi tetap Dewa Dewi. Ya. Kalau Dewi itu disebutkan adalah simulis dari ide meraga lana, ide meraga istri. Dan masalah mana tetap tapi ke raga yang disilah pemargiring Dewa Dewi. Ide Dewi ide sana meraga lanang, ide sana meraga istri. Iki simuliskan dalam bentuk ikatan. Ikatan benang niki berarti awalnya benang ke tadi lolos niki ya harus berselimpah. Nah niki berselimpah niki karena dibatasi, walaupun ada Arda Nariswari tapi terbatas, kamarnya niki terbatas. Inilah disebut dengan Dewa Dewi. Kalau Arda Nariswari menyatu dia, kan menyatukan seperti di Napiastane di Peselang. Ke Arda Nariswari di sana. Peselang. Kalau Dewa Dewitan dibatasi dengan benang tukelan, menaruh niki lipat. Nah, sedih selingkat. Batas satu dan dua niki. Ini istilahnya pemagi mana kita dapat membedakan
mengadakan Dewa Dewi dan istilahnya Ardhanariswari. Ini perlu kita membedakan di sini. Inilah perlu para pemirsa Uning, Ardhanariswari dengan Dewa Dewi. Jadi jangan disebutkan dengan Ardhanariswari, tidak bisa. Okay. Menurut Pranda, Dewa Dewi boleh Dewa Dewi. Ardhanariswari beda. Kalau di Peselang, wow, Ardhanariswari. Itu akan menyatukan, akan membentuk suatu akibat, akan membentuk suatu hasil di sana. Inilah perlu perbedaannya ini baru diketahui. Apa unsurnya itu? Unsurnya itu. Sebenarnya, kalau sebenarnya yang real, yang nyatanya itu ujung Dewa Dewi ini tidak boleh menggunakan daun tal. Itu harus dengan alang-alang, harus dengan ambeng sana mata. Sebenarnya karena ada Pranda jauh niki. Benyang pungkur di kemudian hari kalau setelah di Banten itu diusahakan. Jangan sampai Dewa Dewi ini dipergunakan berulang kali. Sarankan Pranda, saran Pranda itu. Situ salah total. Itu manipulasi Banten namanya. Hukumnya berat kan. Niki lingga niki. Lingan ida betara lanang istri lingga niki. Dan dah dos malihangan lingga yang lain. Niki lingga. Lingga niki pelingan. Nyebin dengan suruh pelingan niki, ni bin dengan pelingan niki. Tak bisa, tak bisa. Sekali munggah turun selesai. Tak lagi bisa naik. Niki ada pun turun, bin munggahangan yang lain tempat, tidak bisa itu. Cepat serah di Banten itu kena kutuk. Nah, kutuk sang yang tapi ini. Karena lingan ini dia betara siwo yang berwujud perdana, yang berwujud istri. Ini tidak boleh digeser lagi. Tak geser. Begitu setelah pertama dipergunakan, selesai, sudah geser, sudah tidak berguna lagi. Yang ini sudah dipakai. Ini saran Pranda, Dewa Dewi ini jangan dipakai berulang kali. Diusahakan itu. Percuma orang beriannya niki, serati maupun yang beriannya, tolong diperhatikan dan membeli Banten itu jangan sampai berulang kali dipakai. Nah, atau lebih ken pisan, jangan itu. Mereka saran Pranda. Mudah-mudahan api Pranda sampaikan bisa dimengerti, bisa dimanfaatkan dan bisa dicerna dengan baik. Itulah saran Pranda secara etika raga dari Serati Banten. Suksemo. Terus. Nggih, pamirsa, pemekas puniki ampura ditya Majang Reng Ratu sang maraga tapeni naler Serati tukang Banten nggih asapunika Ratu Pranda sampun ngicen patinget sapunika tade carane nanding Banten Dewa Dewi. Rawuh iki titiang timu perkara Bali TV ngiring pamiasa sane mangkin titiang sareng sami ngiring Ratu Pranda lungsur pamit tantek ngucarang paramo santi. Om Santi, Santi, Santi. Om